Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah gitu ya. Oh haleluya. Yes, kesehatan baik yang streaming. Haleluya. Engkau diberkati sebab Tuhan datang untuk memberkati, bukan untuk menghakimi dan mengutuk kita. Haleluya. Silakan duduk. Yang tadi malam hadir, tolong lambaikan tangan nih. Aduh kayaknya. Oh haleluya sebagian enggak. Baik saudaraku yang kasih. Sebelum saudara mendapat berkat ya. Tadi malam itu luar biasa. Kesaksiannya 8 orang saudaraku. Dan semuanya itu saya tahu persis memang 24 banyak hal yang dilalui suka dan duka. Tetapi sesuatu yang saya lihat mereka semua itu ada rasa syukur. Cuma kurang satu saudaraku. Ya, begitu selesai mereka makan-makan ngomong-ngomong sama saya. Saya tahu persis karena waktu itu rumahnya mau dijual gitu saudaraku ya. Ya, mau dijual yuk Pak Indra. Sis, ojo repot-repot sih. Ayo doa dulu. Gitu, doa dulu. Ternyata Tuhan tuh punya telinga loh saudaraku. Loh guyu. Tuhan punya telinga enggak? Ngomong sama sebelah mangkano nek doa itu sungguh-sungguh ngono lho saudara. Ngomong. Iya. Percuma lan bendino nang ngene gereja nek Tuhan juga Maha Kuasa, Maha mendengar ya enggak? Dia membuat telinga pasti, dia membuat mata pasti, ya, dia memberi hati pasti, merasakan. Iya toh? Ya, mari Pak Indra. 3-5 menit. Haleluya. Soalnya Pastor Yosua ngomong gitu ada. 3-5 menit. Ini senior saya saudaraku. Ini gembala juga senior. Ya. Oh iya saya mau nyapa dulu gembala saya juga. Pak Agus selalu berdiri. Pak Agus ini gembalanya Agape Persekutuan Doa. Haleluya. Terima kasih Pak Agus sama istrinya. Mari Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya. Saya bisa memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian saya. Haleluya. Saya memang seorang gembala saudaraku di satu gereja yang kecil ya di daerah pinggiran kota, yaitu di Pondok Benowo Indah. Namanya GBI Kristus Ajaib. Nah, ajaib saudara ya, memang benar ajaib. Haleluya. Ajaib ini camkan dalam diri saudara. Keajaiban pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Di situ saudaraku, saya memang terbeban dari dulu. Sebab saya ini seorang hamba Tuhan yang pelayanan saya itu memang terbentuk dari pelayanan yang kecil. Yaitu di desa-desa Pak. Saya dari dulu memang senang melayani Tuhan. Jadi dari saat muda, zamannya Pak Silas Bella ya, mungkin saya tahu. Waktu KKR di mana itu, di Goskit, di mana-mana, itu tim musik itu dari saya semua, gitu ya. Jadi sampai sewa gedung apa, ya saya enggak eman lah saudara ya. Sebab untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah itu saya juga banyak keliling, sampai di desa-desa terpencil, sampai di bawah pinggir laut, gunung yang curam, sampai yang di atas gunung sudah saya layani. Terutama di daerah Malang, Blitar ya, itu. Dan pelayanan saya memang sampai di Medan juga. Saya sampai dikenal oleh Bapak Joni Pardede, yaitu yang punya Pardede Teks. Nah di situ memang kalau perkenalan dengan orang tinggi itu enak saya. Dijamin semuanya. Diberi hotel di mana itu? Danau Toba. Nah, mempunyai hotel di Medan dikasih situ. Dan tidak sampai di situ, saya juga sampai ke Batam. Dengan mungkin ada yang kenal dengan Pak Johnston Silitonga ya. Nah itu orang Batak-Batak itu. Di situ menjadi berkat bagi saya bisa bagikan untuk di daerah-daerah yang membutuhkannya. Ya. Dari situ saya sangat berbahagia. Tetapi dalam perjalanan hidup saya, dalam karir saya, kadang-kadang loh kok begini ya, ini mulai gak enak saudaraku ya. Di tahun 16 itu, saya memang ada usaha yang cukup.
ya di bidang ekspor import. Usaha kerja saya itu resleting ya. Di situ saya mulai berhubungan dengan bos-bos di China sana ya. Tapi di tahun 16 itu, wah ini gongpeknya datang saudaraku ya. Orang yang tidak pernah saya duga, karena saya baik dengan papahnya, dengan keluarganya semuanya. Itu yang menipu saya. Gitu. Sehingga saya ini tidak dibilang habis saja, habis-habisan saudaraku. Karena bapaknya memang orang kaya di mata saya. Ya. Dan dia memberi jaminan bahwa bantu anak saya. Apapun yang terjadi saya yang tanggung jawab. Tapi setelah kejadian habis. Tidak tahu anakku sekarang di mana. Tanggung jawab lepas. Itulah janji manusia saudaraku ya. Sehingga saya mengalami sesuatu yang berat sekali. Menanggung beban. Hutang kiri kanan ya. Hutang itu semua itu yang di bank-bank yang besar-besar dengan jaminan-jaminan saya selesaikan semua. Tetapi yang paling sulit itu ya itu kartu kredit saudaraku. Ini saudaraku. Cina. Mungkin saudara pernah didatangi kolektor ya. Nah, debt collector tuh waduh sudah. Minta ampun saudaraku. Sebab memangnya ya saya tidak menyalahkan bahwa kartu kredit saya itu gede-gede saudaraku ya. Ratusan juta. Itu mereka tidak terima. Di dalam keadaan terpuruk bagaimana saya menghadapinya? Sulit. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Semua saya hadapi. Saya bukan tidak lari. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu perbuat harus kamu tanggung jawab. Saya hadapi semua. Dengan segala susah payah dan jerih payah bermacam-macam. Akhirnya bisa saya atasi. Saya nggak tahu bagaimana, dari mana itu. Waduh, kalau kolektor tuh omongannya tuh kasar-kasar, saudaraku. Gitu. Namun, puji Tuhan, pujian tadi itu, segala puji syukur, kunaikan syukur. Itu lagu favorit saya, saudaraku. Saya kalau dengar nama itu, nangis, saudaraku. Nggak tahan saya. Memang itulah yang membuat saya kuat. Ayub berkata, apakah kamu mau menerima yang baik saja? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya ikhlas, saudaraku. Ya. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya, di dalam keterpurukan saya, sampai bos-bos dari China itu datang ke tempat saya. Bagaimana ini? Aku kok begini? Ya, saudara tahu ya, kalau di China itu kan tidak bisa hutang ya. Semua harus cash flow. Saya sudah mencari teman-teman investor ya. Banyak yang mau saudaraku. Tetapi yang berminat itu sedikit. Ada yang berminat itu terutama anak-anak saya itu ya. Temannya juga orang kaya-kaya semua ya. Bos-bos yang itu pertambangan. Saya kasih proposalnya dengan keuntungan itu 25% ya. Tidak direwes saudaraku. Rugi masihan katanya. Ya sudah, saya hanya berpikir Tuhan mau apa. Akhirnya Tuhan memberi yang terbaik saudaraku ya. Bos China itu datang, tetapi apa katanya? Aku tidak mau sama kamu. Yang dipilih anak saya saudaraku. Gitu, saya masih muda anak saya dan saya mungkin dianggap masih sudah laule ya. Gitu. Tapi belum tahu dia. Jik seiswe, menek genteng, menek wong sing kuat. Bener lah aku. Akhirnya dengan adanya itu pada perjanjian, anak saya diangkat. Jadi usaha saya lepas dari itu, biar anak saya yang melakukan. Akhirnya saya hidup dengan kesendirian saya. Saya berusaha kecil-kecilan. Ada suatu tempat ya, saya punya satu tempat, saya buat depot saudaraku ya. Yaitu saya hidup dengan kesederhanaan saya. Nah itu saya ingat firman Tuhan. Firman dari Mazmur ya, itu berapa itu, yang Daud berkata, dari muda sampai tua aku tidak melihat
bahwa orang benar, anak cucunya meminta-minta. Itu benar, saudaraku. Walaupun saya tidak diangkat Tuhan dalam pekerjaan yang lama, yang dulu yang wah-wah itu. Namun anak cucu saya diangkat oleh Tuhan. Saya hidup dalam kesederhanaan, saya bersyukur. Apa yang mau saya cari? Saya makan, tidur, cukup semuanya, cukup. Ada tempat tinggal apa cukup. Melayani Tuhan, cukup. Sudah, sampai gereja saya itu, saudaraku, yang penting ini ya, dalam keterpurukan saya, mau saya jual. Saya sampai curhat sama Pak Gem. Bagaimana ya Pak Gem? Kalau saya jual. Dalam hati memang butuh, saudaraku. Tapi Tuhan tuh ada aja ya, selalu menghalangi. Ya. Akhirnya di dalam kesulitan saya, sampai saya itu terus terang, saudaraku, untuk bayar, pembantu aja nggak bisa. Tanya istri saya itu. Habisnya bagaimana saya bisa tahu ya. Gitu. Akhirnya, saudaraku, ketika saya sudah mulai bangkit lagi, bangkitnya ini semangat, saudaraku ya. Dengan Tuhan tuh bergairah kembali. Mencari Tuhan dengan lebih lagi. Pertolongan itu datang dengan tidak terduga-duga. Saya membutuhkan, sudah pikiran saya itu tidak terlalu gede, saudaraku. Saya hanya pikir cukup sudah. Ini gambaran saja, saya hanya membutuhkan 50 gitu aja ya. Yang datang berapa, saudara? 200. 4 kali lipat. Itu sehingga saya bisa lebih mengatasi semuanya. Apa yang dulu-dulunya yang sudah tidak bisa saya pikirkan, teratasi semua. Sampai istri saya sekarang sudah punya tabungan lagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, setialah kepada Tuhan. Sebab itu saya berpikir gereja ini tidak boleh dijual. Sebab di sana walaupun kecil di pinggir danau, saudaraku ya. Tempat saya itu benar pojokan sendiri. Saudara kapan-kapan boleh main-main di sana ya. Di Pondok Benowo Indah Blok BS nomor 8. Itu banyak orang mancing. Apa ya. Nah di situ itu menumbuhkan sesuatu apa itu jiwa-jiwa baru. Asli jiwa baru, saudaraku. Bukan dari gereja lain terus dipindahkan, tidak. Dan jemaat saya di sana itu adalah tukang roti, pemulung, ya, dari kalangan bawah. Nah, ini saya pelihara, saudaraku. Terus, karena koordinator saya yang dulu, yang sudah juga laula ya, sudah meninggal, saudaraku. Sekarang Tuhan tunjuk anaknya. Ini lebih kreatif lagi. Waktu Natal kemarin, maaf Pak Gem, saya nggak bisa datang di sini. Saya harus melihat di sana, ya, luar biasa, saudaraku. Ya, anak muda-muda dibangkitkan semua. 90% itu kaum muda. Gitu. Nah ini, tapi anehnya, saudaraku, kalau sudah tumbuh, minggat. Ini apa-apa. Minggat apa? Ke pelayanan gereja-gereja yang besar. Tidak masalah. Jadi stagnan. Jemaat di sana paling 40-50 sudah. Tidak banyak. Tapi nggak apa-apa, itu silih berganti. Hilang tumbuh, hilang tumbuh. Itu yang mau dicari Tuhan. Jadi saya tidak mencari kuantitas, tetapi yang penting menumbuhkan mereka. Itu saudaraku ya. Haleluya. Dan di situ saudaraku, berkat Tuhan tidak sampai di situ saja. Cucu saya sudah kuliah di Taiwan ya. Di situ mereka juga berhasil, saudaraku. Kuliah ya, tapi ada pekerjaan yang bisa apa itu menghasilkan. Bisa jual beli sepeda motor apa di sananya. Sepeda motor banyak sekali. Katanya dia, aku punya showroom Kong. Aduh, saya ya ini benar lah, firman Tuhan itu ya dan amin, saudaraku ya. Ya, anak cucunya tidak akan ditinggalkan. Puji Tuhan. Ini satu kesaksian saya, mari saya yang motivasi, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, tetap semangat. Bangkit, kata Pak Yus, bangkit. Bangkit semuanya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian saya, saudaraku. Tepuk tangan yang panjang. memberkati. Makasih Pak Indra. Iya, senior saya.
Apa yang disaksikan saya tahu sendiri karena beliaunya ini senior. Waktu sidang BPD, Badan Pekerja Daerah, kadang-kadang dia yang ya istilah itu noroki itu saudaraku ya. Dan di mana saja dia itu selalu menabur. Nah, tapi namanya di dunia ini tidak ada semuanya mulus. Tadi disaksikan dia mengalami habis. Bukan habis itu bukan satu tok loh, sing ngecak saudaraku. Banyak loh. Ada, tidak saya sebutkan namanya ya. Satu anak Tuhan juga, ya ngejak deh saudaraku. Bahkan teman kongsinya, bodoh Kristen nih loh saudaraku. Makan juga saudaraku, saya tahu sendiri. Tapi kembali lagi ya, Tuhan itu proses supaya kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Baik, nah Bapak Ibu yang kekasih untuk memasuki tahun 2025 mungkin banyak sekali siaran-siaran atau berita-berita yang dari luar sana, ya saya pasti tahu beritanya itu selalu ya kebanyakan ya. Banyak mayoritasnya itu pasti negatif, pasti menakutkan. Ya, itu pasti sudah. Nah, sekarang tinggal saudara dan saya. Siapa percaya Yesus tetap Tuhan? Lambaikan tangan. Ya, kalau saudara tetap Yesus Tuhan, ya, Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, tidak ada perkara, oh stok untek, tidak ada. Ya, sorga sudah ada, stok tidak ada. Ya, yang ada bagi Tuhan selalu memberikan kelimpahan buat kita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, tema besarnya nanti yaitu tahun ini mengalami penggenapan janji Tuhan. Katakan bersama saya, mengalami penggenapan janji. Sekali lagi, 2, 3. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana caranya kita mengalami penggenapan janji Tuhan? Kalau saudara flashback ke belakang sebentar, ya, minggu terakhir tahun 2024, Pastor Yosua memberikan berita buat saudara dan saya, firman-Nya yaitu bangkitlah dan menjadilah terang. Ayo sapa segiling ayatin, Pak Agus sampai Pak Indra kau oleh. Nondi, ayo. Wah ayat. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ada kaitannya semua saudaraku. Bangkit itu artinya sadar, dari tidur, dari keadaan tidur, bangun itu bangkit. Ya kalau saudara mau mengenali janji Tuhan, harus bangkit. Amin. Katakan harus bangkit. Iya, Pak kata luar sapa umurku tidak jaran Pak, kau tidak sidak jaran. Iya. Yang penting semangat saudara sama dengan semangat Tuhan Yesus. Iya, tepuk tangan yang panjang. Lalu tutup tahun, haleluya. Ya. Berita yang saudara terima, Tuhan berkata gini, lihatlah, aku membuat sesuatu yang baru. Yesaya 30, sebentar, kok mau blank saya. Yesaya 30 berapa, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ya. Lihatlah, aku membuat sesuatu yang baru. Baru bagaimana? Mungkin kondisinya tambah sulit, tambah serem gini kok. Ya, dikatakan setelah pandemi COVID, sekarang banyak sekali namanya virus dan virus. Ya, toh. Bacaan penyakit namanya penyakit banyak. Oh, dan lain sebagainya, ekonomi tambah ada karuan. Bagaimana namanya Bitcoin apa-apa. Aduh, pusing saudaraku yang kekasih. Tetapi saya mau sampaikan dengan saudara. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan, lihatlah, itu lihat yang bagaimana. Gitu loh saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa sifat Tuhan. Ya. Yang pertama, Tuhan itu maha kuasa. Katakan maha kuasa. Maha kuasa itu sembarang sudah tadi. El Shaddai, Allah maha apa? Kuasa. Ya. Lalu yang kedua apa? Allah maha hadir. Iblis maha hadir enggak? Enggak maha hadir. Allah maha hadir. Saudara di sini, saudara berdoa untuk yang di Amerika atau di ujung bumi sana,
Tuhan tuh dengar karena dia maha hadir. Ya, lah itu yang sering kali tidak dipahami oleh orang-orang percaya karena tidak mau baca firman, nggak mau nyelidiki firman, gitu saudaraku. Lalu, ya salah satu yang paling ya belakangan ini didengung-dengungkan, Allah kita adalah Allah yang setia. Katakan Allah itu setia. Sekarang saya tanya, setia dengan apanya? Tolong jawab. Ya, dengan apa? Janjinya. Yuk kita buka dulu ayat utama ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah setia pada janjinya. Ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Perhatikan saudaraku. Ayat ini harus melekat ke sumsum saudara. Kalau saudara menghayati ayat ini saudaraku. Goncangan apapun. Kondisi apapun. Saudara tetap akan teguh. Kita tidak tahu ke depan bagaimana. Ya, saudara tanya Pak Bintoro saudara. Bagaimana dia dapat mengalami sakit yang demikian. Gak moro-moro ujuk-ujuk saudara. Sakit, operasi sampai begitu 3 kali. Hampir aja nyawa melayang. Duh, apakah dia bukan anak Tuhan? Apakah dia tidak percaya? Oh percaya. Pak Indra, siapa lagi? Tidak saya sebutkan namanya. Pasti ada tantangan, rintangan, hambatan. Tapi perhatikan Allah kita itu adalah Allah yang setia. Katakan Allah yang setia. Nah Bapak Ibu yang kekasih dikatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah itu tidak pernah bohong. Allah tidak pernah bojo. Satu titik pun tidak ada dalam diri Allah. Itu kebohongan. Karena Allah firman itu adalah kebenaran. Ya, Alkitab saya mengatakan ya, firman itu kebenaran. Dan dikatakan Allah itu bukan menyesal. Allah tidak pernah nyesel. Aku lapo milih Yongki gitu. Aku lapo milih Indra. Aku lapo milih Yung gitu misalnya. Tidak pernah Allah itu nyesel. Ya. Saudara bertobat diberkati luar biasa. Lalu saudara melalaikan diri. Apa Allah nyesel? Enggak. Enggak. Karena Allah ia setia. Maka itu ada ayat mengatakan. Sekalipun kita tidak setia Allah tetap. Tapi kalau tidak setia. Kita lari dari Tuhan. Ya akibatnya saudaraku. Akibatnya kita yang tanggung. No dunia hidup apa enak, saudaraku. Pak Indra tadi ngomong, saya sudah 71, bolo Pak. Oh tuh aku Pak ya, tuh setahun Pak ya. Oh ya podo lah. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita paham Allah itu setia. Ya. Dia tidak pernah nyesel milih saudara. Mungkin saudara gagal. Mungkin. Aduh, cek goblok sih kon. Ya toh. Tuhan tidak pernah ngomong gitu sama sekali. Ya. Itu harus melekat. Kalau kita melekat dalam hati kita bahwa Allah itu setia. Dia punya kairos. Tahu kairos? Waktunya Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberikan waktu itu tepat sekali. Timingnya itu omong sekarang presisi. Wah, nggak meleset seinci pun. Presisi akan membuat kita terkagum-kagum. Nah, sebab itu Allah tidak pernah berdusta dan Allah tidak menyesal. Yang pertama yang kita pelajari, ya, percayai sifat Allah yang setia. Ngomong sama saya 2, 3. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Coba kita baca dulu, ya cepat aja. 2 Korintus 1 ayat 20. Perhatikan saudaraku.
Saya itu bolak-balik baca ini sampai terjadi sesuatu, ya itu Pastor Yosua kemarin nyangking ya, ding gitu loh. Baca Alkitab itu sambil berdoa, sambil merenung gitu ya. Nanti Tuhan akan ding gitu saudaraku. Ya itu Roh Kudus berbicara kepada saudara. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah apa? Ya, bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apa artinya ayat ini? Allah itu, saya katakan Allah itu setia. Gak pernah ingkar janji. Ya Pak ya? Ingat saudaraku, manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak pernah cari Allah. Allah mencari manusia. Lalu berfirman, ya, dari keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan kau akan bermusuhan dengan perempuan ini, keturunan perempuan ini. Itu janjinya Tuhan. Itu berapa ribu tahun yang lalu. Ya, sampai Yesaya yang menubuatkan seorang anak akan lahir. Itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Apa Tuhan lali? Padahal bangsa Israel mokong Pol. Ya, bangsa Israel mokong loh saudara. Kayak saudara dan saya. Oh kalau saya ngomong amin. Ya, manusia itu sudah kayak gitu itu saudara. Nek enak lali dalani saudara. Nek susah jengking-jengking saudara. Nah, iya, bila perlu nyembah, sing penting aku dia utangan. Engkau nes mari, hilang dari Yongki saudara, bukan saya ya Yongki saudara ya. Iya, tapi Allah enggak loh saudara, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, waktu Yesus lahir, ya, bagaimana caranya iblis untuk membunuh sang juru selamat ini. Supaya janjinya tidak tergenapi. Oh, orang berkuasa saudaraku. Dia memberikan ultimatum. Anak yang di umur 2 tahun harus dibantai. Seluruh. Tuhan kirim malaikat membawa yang namanya Yesus sang bayi. Bersama dengan Maria dan mamanya dibawa pergi ke Mesir. Inilah kesetiaan Tuhan. Sebab itu jangan saudara ini mencurigai Tuhan. Ngomong Allah itu setia. Teblek kiri kanan saudara. Allah itu setia. Ya. Allah setia. Ya. Kesetiaan Allah tidak tergantung dengan keadaan. Gak tergantung dengan keadaan. Kemarin kalau lihat kesaksian saudara-saudara 8 orang. Iso heran ngapain saudaraku. Lah ya apa? Menurut akal manusia matematika enggak masuk belas. Tapi datangnya tiba-tiba. Alvin masih muda, umur 26 tahun. Kena makan begitu banyak orang. Di ultimatum. Nah, kalau saya dengar kesaksiannya loh. Di ultimatum sama mertuane. Pokoknya 2 tahun mana kon gak kawin, gak usah kawin. Bayangkan saudara. Padahal kena tipu. Sekolah tinggi-tinggi loh. Sekolah mana kamu Vin dulu Vin? No Swiss loh. Enak gak aku gak sekolah Vin. SMP kelas luruh Vin. Nggak ini intermezzo saudaraku ya. Ya Alvin loh sekolah Swiss. Begitu banyak biayanya. Gajinya coba Pak. 2.500.000. Ya. Bayangkan saudaraku, usaha, kena makan orang lagi. Temennya dewek saudaraku. Habis saudaraku. Ya. Tapi heran bin ajaib. Ya. Tepat waktunya, katakan tepat waktunya. Tuhan kalau intervensi, gak butuh lama saudaraku. Tidak tahu bagaimana kesaksiannya tadi malam saudaraku. Nanti lihat ya di YouTube ya. Semuanya akan membangun iman saudaraku. Ya. Tidak tahu lamaran itu kapan, sudah lupa. Ada sesuatu pekerjaan yang diterima dari luar negeri. Saudara. Gaji, aduh. Gak usah pergi ke sana. Cuma kerja nongolin Surabaya Vin ya. Iya gak usah keluar negeri. Sampai megang 3 perusahaan 1 tahun bisa beli rumah. Ini loh saya ceritakan ini bukan prosesnya. Prosesnya itu kalau Allah setia, saudara juga harus
setia. Ya, enggak bim salah bim, gitu jauh. Sampai bisa menikah, bisa pesta nikah, mama papa enggak membiayai. Bayangkan, bisa beli rumah. Loh akal tekon di saudaraku. Bagi Tuhan. Apa? Iya, milik Tuhan enggak mustahil menjadikan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang, siapa percaya lambaikan tangan? Siapa percaya lambaikan tangan? Tepuk tangan yang panjang, katakan, ya, saudaraku, itu Alkitab mengatakan, ya, orang yang percaya dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Alkitab saya mengatakan demikian. Itu omongan Tuhan Yesus. Omongan Tuhan Yesus itu dapat dipegang. Lain dengan omongan manusia. Manusia isuk doris, isuk dele, isuk dele sore tempe. Enak tempe ya. Digoreng. Itu manusia gitu. Maka itu kalau saya ada orang janji sama saya. Aduh wis gak usah tak cerita ya. Pokoknya saya selesai perkara ini. Ini mobil tak kasih no. Begitu perkara ini selesai, mobilnya gak teko, wongnya gak teko, saudaraku. Ono si jiwane, Pak, tak kasih mobil Pak. Bener dikei kok, gak ono STN nih saudaraku. Dipinjem sama anak-anak saudara jemaat pergi Batu. Toto longgone porong. Mogok saudaraku. Lah aku gembala masuk katanya nyuruh montor saudaraku. Tak telepon iki apa yang mboten mogok. Nanti nangone porong. Wis tak jukuke. Ya wis jukuken. Kon nek mari tak terus Pak. Waduh, sampai tahun 2024 habis saudaraku. Montore gak teko, mbono endi gak ngerti aku saudaraku. Wis macam-macam lah saudaraku. Aduh, mau kok gini, kalau saudara nolong orang, ya, wis legowo ae, ngomong legowo. Apa sih legowo itu? Ikhlas, ojo dipikiri. Ya, tapi nek ambil janjinya Tuhan gak pernah khawatir. Amin. Nah, maka itu saudaraku dikatakan di dalam Tuhan Yesus ada dia mengatakan, kita mengatakan amin. Jadi kalau saudara amin itu artinya saudara setuju. Ini ada kesaksian. Wah begini diperkati. Amin. Kita belum mengalami tapi saudara ngomong amin. Amin penuh jadilah gitu. Jadi biasakan kalau saudara dengan khotbah ya, sesuai firman Tuhan, sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Ya, karena tadi saya ngomong sama Ibu Rini. Bu Rini, apa yang kita katakan itu meneguhkan iman kita. Meneguhkan keadaan kita. Jadi jangan saudara ngomong sing danda. Ya kalau pendeta apa hamba Tuhan ngomong gini, memang itu amin, yes, amin. Sing mantep katakan amin. Nah, sebab itu hayati firman Tuhan. Katakan amin kalau saudara mengerti akan firman Tuhan. Keyakinan kita pada kesetiaannya adalah dasar untuk menerima penggenapan janjinya. Haleluya. Ya. Kalau saudara memiliki keyakinan Kristus adalah Tuhan. Saudara mengatakan amin. Ya. Itu adalah dasar untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Mazmur 89 ayat 34. Saya bacakan aja. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Loh, ini omongannya yang menciptakan langit dan bumi yang sudah dibuktikan. Sekalipun kamu tidak mikir, kamu lupa. Bangsa Israel mokong. Karena dia berjanji akan datang
Dia datang memberikan pengampunan kepada kita. Amin. Nah, ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Waduh saudara, kalau saya baca firman kayak gini-gini, enggak tak baca sekali 2 kali, tak bolak-balik, tak hayati, bolak-balik, tak omong. Ya, karena manusia gampang lupa. Apalagi kalau kena persoalan. Sing diling-iling persoalan, ya Tuhannya gak diiling, paling nyalahno Tuhan. Ya. Contoh, saya bacakan aja ya supaya tidak lama ya. Ayo. Abraham, kesetiaan Allah terhadap janjinya. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Naruh dasar, ya sama sekali tidak ada dasar. Semua yang saksi kemarin tidak ada dasar. Mana mungkin. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu gini loh saudaraku. Oh Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu mencukupi segala keperluan saya. Oh Tuhan itu menyediakan keperluan saya. Saya dipelihara, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya diberkati siapa? Diberkati, lambaikan tangan. Semua diberkati? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo ngomong sama saya. Dalam nama Yesus, saya menyatakan kepada dunia, saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Diurapi berlimpah-limpah. Saya adalah orang yang disayang Tuhan. Dicintai Tuhan. Diberkati Tuhan. Apa saja yang saya lakukan berhasil. Apa saja yang saya kerjakan berhasil. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Lah kalau saudara beriman, percaya kepada yang maha kuasa. Saudara mau bisnis tahun 25. Aduh aku wedi. Iki dunia gak karuan kabeh. Engko nente ya apa? Durung masuk tahun 25. Wis ngomongi. Ono sing ngomong kayak gini. Aduh kesehatanku tambah suwe, tambah soro, aku tambah tuwek. Kok tambah melorot ya, saiki loro-loron, sakit-sakiten, didik-didik, kok menggos-menggos ya. Saudara, saya ini masuk usia 72 tahun. Tapi tak delok-delok kaya oseji lho. Guyone gak enak. Guyone gak enak. Loh, tapi saya saksi ya saudaraku. Dalam usia 72 tahun, kondisi badan saya lebih seger dari usia 60 tahun. Kenapa? Ya, saya belajar. Ini ya. Ini masuk yang kedua seharusnya, ya. Masuk yang kedua yaitu kesetiaan Allah, tekun dalam iman dan doa. Katakan tekun dalam iman dan doa. Doa itu menyelarasan kita dengan kehendak Tuhan. Ya, supaya kita ini diselarasan, disinkronkan gitu loh. Dan iman itu sama dengan alat untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara beriman kepada Tuhan, harus diselaraskan. Doa saudara jangan, Tuhan tiap hari Tuhan kok gini sih hidup ini Tuhan. Tuhan kok susah setengah mati.
Tuhan, ya apa ini Tuhan, ya apa itu Tuhan. Tuhan itu sudah siapkan kita semua. Yang sudah katakan amin. Tuhan menjadikan semuanya itu komplit saudaraku. Ya, tinggal kita ini memiliki hubungan dengan intim dengan Tuhan. Minta kreativitas dengan Tuhan. Minta hikmat dengan Tuhan. Nanti Tuhan itu buka jalan sendiri. Terutama yang harus dirubah. Apa? Coba. Yang mau dirubah? Apa? Pemikiran. Selain pemikiran. Apa? Ya pemikiran cara pandang. Hah? Cuepa. Loh, wah, ya betul ya Ben ya? Loh, mulut itu yang dirubah. Mulut yang dirubah, ngomong. Ini kesaksian lo ya, kesaksian lo ya. Aku, tapi tidak apa-apa karena sudah sama saya sama siapa namanya si Pak Indra ini tak anggap senior saya ya. Jadi keluarganya itu ya sama saya itu keluarga. Kemarin ngomong-ngomong, iya Pak Gem, aku Pak, Tuhan aku ngelayani lo Tuhan. Aku ngene lho, aku ngono. Cek ya apa sih Tuhan yo, kok ngene terus kok gembel buren gak iso. Nek ana sing ngene meneng kabeh. Wah, udu aku kok. Padahal sabetule ya saudara. Kerja setengah mati kan hasilnya. Nah. Entek terus. Delok bojo kaya ngene. Lho iya apa iya? Kok guyu kabeh? Nah itu loh harus disinkronkan. Mulut kita harus disinkronkan dengan firman Tuhan. Jangan gereja tok saudara. Dibangun setiap hari, setiap saat. Memuliakan Tuhan itu gitu. Saya tahu, saya percaya, tak yakin di 100% Abraham ini sudah tidak bisa punya anak. Bahkan istrinya sudah mati haid. Enggak mungkin. Betul-betul. Tapi sejak Abraham menerima firman. Umur 75 sampai 25 tahun belum punya anak kurang lebih ya. Bolak-balik ndelok Sarah itu pas gini. Aduh Sarah, kamu orang yang diberkati Tuhan. Kok ayu kon yo? Ya. Lo bojone dhewek toh Sarah. Iya toh. Terus Sarah nyaut saudara. Iya, Kobram. Kuku Abraham. Wis tuwek tapi jelek Kobram saudara. Aduh Kobram, kamu gagah perkasa ya Kobram ya. Abraham mungkin perasaannya ngomong gini saudara. Iya ngono aku gak iso. Ngono saudara ya. Iya, loh itu kenyataan loh ini. Loh ini saya ngomong Alkitab loh. Sudah tua, mati haid. Ya. Kalau saudara, ya gak apa-apa lah. Nek kene kabeh tuwek kabeh saudaraku. Ya. Sudah impoten. Tanya Yung, impoten bisa punya anak enggak? Nek impoten punya anak enggak? Enggak iso lah. Terus nek mati haid bisa duwe anak? Ngomong. Iki lho Alkitab. Sing tak percaya ya dan amin. Hal sesuatu yang enggak mungkin. Kalau kita sinkronkan perkataan kita. Ya. Allah tidak berkuasa lagi untuk tidak menjawab. Iki anakku Abraham luar biasa. Ada keraguan enggak? Ada. Baca nanti ayat 18. Abraham ragu-ragu. Sarah ya ragu-ragu lagi. Tuhan datang. Nah, lalu dilayani. Nah, yaitu melayani ya. Lalu Tuhan berkata, Tuhan Teofani ya, menjadi manusia tamu gitu saudara. Dijamu lalu Abraham, tahun depan kamu punya anak. Sarah ketawa, mana mungkin. Saya katakan janjinya Allah itu ya
dan ngomong janjinya Allah. Iya dan amin. Engkau dikasih umur panjang, kesehatan, berkat melimpah. Itu terjadi. Loh iya saudaraku, yakin saya. Kenapa? Ya itu tadi, disinkronkan omongannya, disinkronkan. Sudahlah jangan ngerewes omongannya orang. Tahu sih ngerewes? Ya. Pak, saya sudah ditinggal suami saya Pak. Saya ini sendirian menghidupi semua. Loh, saudaraku. Tuhan itu bisa pakai wanita, ya, siapa saja untuk jadi berkat buat kerajaannya. Iya Ibu Lili yang adik istri saya itu, ya, Pak Bin waktu itu belum di sini Pak Bin. Kalau Pak Bin lihat, aduh Pak Bin, ya yang lama-lama tahu saudara. Ya, suaminya itu sudah tidak bisa kerja, minta duit. Cik Lina ini tahu. Ya, kalau dia ke gereja itu di depan sana sepeda motor dipegang ngamuk-ngamuk saudara. Jadi jemaat itu yang tahu ya tidak apa-apa, saya tidak tahu ngamuk saudaraku. Ya tak diparani sama Bu Gembala. Nah, orang tidak beres. Tapi tidak bisa kerja loh. Ya, tidak bisa kerja. Tapi Lili dewek itu saudara, diberkati luar biasa. Bisa beli rumah, bisa beli toko. Rumahnya 2 saudaraku. Maka itu ayolah ini berpikir beda. Lalu kita ini ngomongnya juga beda. Maka itu orang yang tekun dalam iman dan doa, dia akan mendapat berkat. Ibrani 11 ayat 1 coba baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Lalu Tuhan berkata kepada Sarah, Sarah mengapa kamu tertawa? Enggak, aku udah tahu. Enggak, kamu memang tertawa. Apakah Tuhan tidak mengenapi? Apakah Tuhan marah? Enggak, karena Tuhan setia akan janjinya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat apa? Menyangkal dirinya. Ratapan 3 ayat 25 dibaca. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa. Loh, saudara mencari apa? Mencari jiwa, mencari Tuhan atau mencari orang lain? Alkitab saya mengatakan kalau kita mencari Dia, itu dikata orang yang berbahagia. Saudaraku, penantian dalam Tuhan bukan penundaan. Jadi kalau orang tekun itu bukan tertunda, melainkan persiapan. Jadi kalau saudara ditunda, jawaban saudara, ya, itu berarti Tuhan malah persiapkan saudara. Karena Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita. Bagi Tuhan berkati saudara gampang saudara. Tapi kalau saudara tidak punya karakter, ya habis. Ya, maka itu saudaraku ayo ya. Biarkan saudara selalu memuliakan Tuhan. Persiapan ada seorang, enggak saya lupa ya siapa namanya. Keberhasilan itu persiapan bertemu dengan apa? Kesempatan. Ya, saya lagi. Ayo ngomong, keberhasilan itu, lebih keras, keberhasilan itu persiapan bertemu dengan kesempatan. Banyak orang Kristen, kesempatan ada tapi tidak ada persiapan. Ya, seharusnya kita berani bersiap, yaitu mengerti firman Tuhan. Apa arti firman Tuhan? Firman Tuhan ini yang membuat kita ini mampu melakukannya. Sebab itu dikatakan penantian dalam Tuhan bukan penundaan, melainkan persiapan. Yang terakhir saudaraku yang kasih, ketiga. Ya, hidup dalam ketaatan
pada firman. Katakan hidup dalam ketaatan pada firman. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Saya ulangi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Apa sih Pak suara Tuhan itu? Alkitab ialah firman Tuhan. Ya. Dan melakukan dengan setia. Segala perintahnya dilakukan dengan apa? Ngomong, setia. Setia itu kembarannya tekun. Kembarannya sabar. Ya. Terus, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu apa? Apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Gak usah cari kedudukan. Gak usah cari popularitas. Kalau engkau taat, Tuhan akan mengangkat kita. Katakan Tuhan mengangkat kita. Tuhan mengangkat saya. Pasti. Ya. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan Allah setia. Dia tidak berdosa. Dia tidak menyesal. Saya orang pilihan Tuhan. Saya diberkati luar biasa. Jangan no gereja dok lo ngomong. Ya. Salaman. Shalom, shalom. Ya apa kabar? Luar biasa. Allah kita ini luar biasa. Tuhan berkati luar biasa. Nanti saya akan dialog. Oh, ngomongin ngono delok entahlah awakmu iki. Oh. Mosok numpak sepedaan tok. Loh, luar biasa. Timbangane duwe sikil. Ayo. Iya toh. Duwe sepeda haleluya. Lah, inilah kita yang harus lakukan. Kita harus mencari posisi mencari pemikiran yang positif ya, supaya kita ini dapat bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu sama dengan apa ya? Buka tingkap langit saudara. Supaya berkat itu turun. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Caranya gimana Pak? Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Bapak Ibu yang kasih, saya ingat, tidak saya tulis, tolong dibuka ulangan 25, 23 atau 23, 25. Ya. Tahun 25 ini akan menjadi bagian hidup saudara yang luar biasa. Jika engkau tahu, bangkit, ya, lalu lihat, yaitu apa yang telah Tuhan janjikan ini saudara lihat. Ya, lalu saudara akan mengalami berkat-berkat 20 ulangan 25, 23 coba. Keluarannya. Oh, keluaran, sorry. Jika engkau beribadah kepadaku, ada yang tahu ayatnya? Nah, perhatikan saudaraku ya. Ibadah itu bukan hanya sekedar di gereja. Ibadah itu gaya hidup saudara. Katakan ibadah itu gaya hidup. Ya. Tetapi kamu harus, loh ada kata-kata harus saudaraku. Ini saya panggil semua tim musik. Tetapi kamu harus, katakan harus. Gak bisa saudara, yo eling yo enggak. Beribadah kepada Tuhan Allahmu maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Amin. Meskipun saudara tua tetap sehat, karena Alkitab saya mengatakan akan memberikan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita.
Lalu ayat 26 ya, gak salah. Ayo 26. Tidak akan ada di negerimu apa? Perempuan keguguran atau mandul. Terus apa? Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Siapa mau digenapi tahun umur saudara? Lambaikan tangan. Iya. Caranya ya apa? Imani, bersyukur. Saudara, saya ini bersyukur dengan Tuhan ya. Saya istri ini sudah masuki tahun 70, usia 72 tahun. Saya katakan tadi, kondisi saya segar buger saudaraku. Ya, saya kalau jalan saya apa, wes pokoknya masih kuat. Ya. Itu bersyukur enggak? Kemarin saya ketemu teman saya umur 60 saudaraku. Aduh, wes sambatannya wakeh pol. Ya, dia omongi, tapi ya bersih, dia tahu dewe. Loh Pak Gembala diet, saya enggak diet, cuma jaga. Enak mana sih? Isok mangan tapi loro-loron. Tapi bisa nahan, ya. Tapi sehat. Enak mana? Enak sehat. Turu enak, mangan enak, sacukupe, ya. Ya, puji Tuhan lah. Ya, enggak pernah sakit. Loh, Natalan itu saudaraku, kan saya khotbah itu rodok nyantol-nyantol gitu saudara. Karena apa saudaraku? Ya karena, tapi saya tetap melayani, saya enggak mau off. Ya. Saya katakan saya bisa, saya pasti bisa. Saya enggak mau, ngasihani diri sendiri. Enggak mau mengata-ngata, ya saya katakan. Kalau kita ini mengatakan itu bukan kata-kata kosong gitu aja. Itu sama dengan peneguhan untuk diri. Nah kita ngomong aku loro, ya loro sudah. Ya. Jadi ayo sekali mau ini disinkronkan. Kalau kita mau menerima penggenapan janji Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Pak, berserah Pak, saya sudah berserah. Kalau kita mengalami kegagalan, kembali kepada apa? Kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu, gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan akan lakukan sendiri perkaranya dalam hidup kita. Karena Tuhan itu terikat dengan janjinya. Gak bisa lari itu saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah. Nah itu namanya logos. Alkitab ayat 14 yang mengatakan firman itu menjadi manusia. Dia adalah firman yang hidup. Siapa namanya? Yesus. Saudara tidak bisa, sing penting terima Yesus tapi tidak ngerti firman. Waduh, setan nipu saudara nanti. Kemiskinan akan menipu saudara. Ketidakpercayaan akan menipu saudara. Kebimbangan akan menyeret saudara. Tapi kalau saudara ngerti firman, bahwa Tuhan akan menggenapi, karena Allah itu setia. Tinggal saudara tekun. Ya, orang tekun itu mengalahkan segalanya saudaraku. Ya, saya masih ingat dulu kalau saya masih di TK, ada guru ngomong kancil ambil kuro menang di balapan. Nah, saya ingat ya Bu, itu sih. Ya. Kancil ambil kuro menang kancil. Iya, tapi kancil ini sombong. Iya. Melayu. Dicelok. Dimi ala kapan tekoi. Dimi. Moro-moro setuk kono. Melayu mana saudara. Banter kalah. Tapi kuro itu tekun. Dimi. Siapa lihat kuro bisa lari? Gak ada yang lihat ya. Dimi sak lari-lari ini kuro sak piro. Tapi akhirnya si menang kok kuro ya. Karena tekun. Dilen wong. Tekun enggak? Kaplok. Kalau saudara enggak salah, terangkan saja sudah. Kalau sudah ya sudah. Ya, yang penting tekun. Orang tekun pasti berhasil.
Saya punya moto dari The Power of Positive Thinking. Motonya gini, kesulitan tidak akan pernah berakhir. Tapi orang yang tekun pasti mengatasinya. Betul loh itu saudaraku. Iya. Sebab itu ayo. Satu lagi kata-kata yang tidak akan pernah hilang dari benak saya, saudara. Tongkat dan kayu dapat merembukkan tubuhku, tapi perkataan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang dulu menghina saya, mencaci saya, apa-apa. Ya memang saya salah, saya terima saja. Tapi saya masukkan hati, tidak sakit. Ya, kalau tongkat kayu dikepuk loro, tapi ini kata-kata tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali saudara termakan dengan kata-kata itu. Ya, aku ini bodoh, aku udah berguna, aku selalu gagal. Ya sudahlah, jadilah kamu peneguhan dirimu sendiri. Ya Pak ya? Aduh sing iya yung tok. Ya Pak ya? Aduh 10% ya Pak ya? Ayo saudaraku, sebetulnya Tuhan itu aduh berkat itu jadi sini saudaraku. Kita ngambil dengan iman percaya. Mengatakan amin. Tapi kalau kita tidak, apa ya? Enggak. Yang kutuki diri kita dewek. Sudahlah, tahun 25, 26, apa-apa kata-kata manusia sudah. Kita tahu, kita ngerti, tapi kita tidak usah masukkan dalam hati. Dia Tuhan Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan.